Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul aliyul azim. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Riyadul Abidin, para asatidzah, para hujat, para orang tua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan barokah mukjizat suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Juga kita mohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan barokah, kesehatan dan keturunan yang soleh dan solihah. Dan kita doakan untuk para muhsinin dan muhsinat yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk Masjid Riyadul Abidin ini dan Istana Yatim Riyadul Jannah. Semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah jadikan sedekah jariyah di sisinya. Apa yang mereka hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah, sejak setahun sudah kita tidak bertemu ya. 1443, sekarang sudah 1444. Bulan Safar masuk kita. Malam ini kita akan membahas tentang masalah wasiat ya, masalah wasiat. Wasiat saya ambil dari kitab Matan Ghaya wa Taqrib ya, karangan Abi Syuja, di mana pada halaman 154 dikatakan tajuzul wasiyah. Wasiat itu diperbolehkan ya, wasiat diperbolehkan bil ma'lum, dengan sesuatu yang diketahui. Contohnya, keluar dari masjid ini kalau saya nggak ada umur, motor ambil tuh, kan begitu, untuk operasional masjid. Motor yang mana? Motor saya, masa motor orang, kan begitu. Bil ma'lum. Atau majhul, dengan yang nggak ketahuan ya, yang nggak ketahuan. Contoh, saya wasiatkan nanti kalau saya meninggal baju saya buat inti itu. Yang mana? Pokoknya ntar tungguin mati dulu, begitu. Nah, bajunya kagak ketahuan, mau yang warnanya hitam, batik dan sebagainya. Nah, itu majhul namanya. Bahkan wal maujud, yang ada itu udah pasti. Yang ada di depan mata apa? Ya, udah pasti. Yang terakhir adalah ma'dum, yang belum kelihatan, nggak nampak, nggak ada.
Contoh, itu durian, montong, kalau misalnya dia berbuah, saya wasiatkan untuk pengurus masjid, jamaah Masjid Riyadul Abidin tuh. Kapan berbuahnya, kan begitu. Itu ma'dum, boleh, nggak apa-apa. Loh, kalau nggak kesampaian, nggak terwujudkan, nggak dosa dia. Kan saya wasiatnya dengan sesuatu yang nggak ada. Maujud ada, ma'dum yang kagak ada. Nah, begitu. Itu. Wasiat itu sebenarnya adalah suatu pesan seseorang kepada orang lain ataupun instansi. Itu wasiat. Ya, itu wasiat namanya. Jadi ada syaratnya. Hanya saja orang banyak mengartikan tentang wasiat itu hanya pada arah apa? Materi. Itu. Padahal non materi ada, boleh. Bahkan ada wasiat yang lebih tinggi yang diberikan contoh oleh para nabi. Itu. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu berwasiat kepada apa? Putra-putrinya. Ya, putra-putranya, agar supaya ketika apabila beliau meninggal dunia, janganlah beralih kepada agama yang lain. Itu wasiatnya. Jadi wasiat yang paling tinggi itu adalah satu, wasiat untuk apa? Tetap pada iman dan Islam dan pada agama. Itu wasiat yang paling tinggi. Nah, hanya saja kita kebanyakan mengartikan wasiat itu hanya pada harta doang, begitu. Bisa jadi wasiat terhadap urusan dia pribadi. Misalnya ada bapaknya nih, bilang sama anaknya, "Bang, Kak, kalau Babak meninggal, tolong bayarkan hutang-hutang Babak." Itu. Ini yang paling berat, padahal itu wajib hukumnya. Tolong bayarkan hutang-hutang Babak, ayah, bayarkan hutang-hutang ayah. Anak kayak sang iya aja, beres biaya. Jangan mikirin yang begitu. Ayah harus sehat dulu, panjang umur dulu ya, gitu. Ngapa kayak ngomong begitu sih ya, begitu. Allah takdirkan meninggal dunia. Udah berucap iya, siap dia untuk menjalankan wasiat. Akhirnya takdir Allah, ayahnya meninggal dunia. Kemudian apa yang terjadi? Dikuburkan, dimakamkan. Kan udah ijab kabul tuh Pak. Rupanya ada beberapa orang yang datang gitu. Ini yang sering kejadian. Saya membahas yang sering kejadian aja. Pak almarhum punya pinjaman sama saya. Berapa? Nggak banyak sih, 100 juta. Catat 100 juta begitu. Atau lagi, almarhum punya hutang kepada saya. Berapa? Gak banyak, 200 juta, 300 gitu. Almarhum punya, itu ada kejadian di masyarakat sedemikian. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam surah An-Nisa, ya, lizzakar kutiba alaikum lizzakari mislu hazil unsayain. Dalam ujung ayat, mim ba'di wasiyatin yusobiha audain. Ketika pembagian warisan, ya, maka sesungguhnya warisan itu yang ditinggalkan oleh ahli waris boleh dibagikan asalkan sudah melaksanakan dua perkara. Mim ba'di wasiyatin yusobiha. Satu, wasiat yang almarhum ataupun almarhumah katakan, ya, berapapun itu jumlahnya, ya, apalagi berkenaan dengan audain atau
utang begitu Pak. Nah, hati-hati, ninggalin harta 1 miliar, hutang 1,2 miliar, tekor bandar kan begitu Pak. Loh iya, jangan sampai nanti ahli waris tega bilang, katanya, Pak, saya hitung-hitung kebanyakan nih Pak, yang ngutang kan ayah saya, kalau saya ngebayarin segini banyaknya saya nggak mampu, tolong dah tagih ke kuburannya aja, begitu. Jangan sampai. Kenapa? Itu anak berarti tidak sayang. Orang meninggal disuruh bayar utang Pak. Orang meninggal dibawa dirinya aja udah susah, disuruh bayar dalam kuburan Pak. Kagak punya ATM dia, nggak ada ATM, nggak bisa transfer m-banking, nggak ada, udah kagak mampu. Harusnya 2 perkara ini wasiatnya dilaksanakan, kemudian hutangnya juga dibayarkan begitu. Nah, ini wasiat. Baik. Wahya minas sulus. Ya. Wasiat itu diperbolehkan paling banyak itu 1/3. Ya. Wa in zada fa in zada wuqifa ala ijazazil warasah. Kalau seandainya nilai wasiat itu melebihi daripada 1/3 harta yang ditinggalkan, maka harus atas izin dan kesepakatan ahli waris. Ya, punya harta misalnya 1 miliar. Ya, kemudian almarhum ataupun almarhumah mewasiatkan 1/3-nya untuk diwakafkan ke masjid ataupun ke yayasan buat kepentingan umat misalnya, maka yang diperbolehkan itu udah pasti 1/3. Jika melebihi harus ditanya kepada ahli waris. Satu saja tidak ikhlas, maka tidak boleh melebihi daripada 1/3. Ustadz poting aja, emang DPR nggak bisa? Bukan, ini hukum Allah, nggak bisa. Semuanya harus ikhlas dan ridho. Nah, misalnya abahnya mewasiatkan 1/2, padahal yang diperbolehkan maksimal adalah 1/3. Nah, sisa daripada 1/3 menuju 1/2 itu harus melalui kesepakatan dan keridhaan para ahli waris begitu. Wala tajuzul wasiyatu liwarithin illa ayyujizaha baqil warathah. Nah, ini penerima wasiat. Sebenarnya wasiat itu harusnya kepada selain ahli waris. Tapi terkadang kedekatan antara orang tua dengan sebagian anaknya membuat orang tua itu agak sedikit miring. Yang jomplang sih kagak miring begitu. Contohnya Nono rumah yang bagian depan yang Bangka 11 ya, yang lagi viral kemarin tuh Pak ya. Saya bilang keren, orang Bangka viral ya begitu. Bangka 11 itu saya berikan kepada anak yang paling bontot misalnya. Nah, itu bagaimana? Karena yang bontot yang paling disayang misalnya. Maka lagi-lagi harus seizin dan sepengetahuan, seridho daripada ahli waris yang lain. Jangan sampai muncul lagi sejarah baru Nabi Yusuf terulang Pak. Inilah kata-kata salah perhatiannya orang tua yang suka kadang membedakan terhadap anak-anaknya sehingga memunculkan dalam diri mereka jealous. Cemburu. Coba Pak baca Yusuf itu, ibu-ibu kalau kenal surah Yusuf jangan lagi 4 bulanan doang atau biar minta anaknya jadi ganteng lah. Kalau perempuan gimana begitu. Yusuf itu banyak pelajaran di dalamnya. Salah satunya itu adalah
bagaimana kita bersikap kepada anak-anak kita agar supaya adil terhadap anak-anak. Padahal Yakub luar biasa adilnya. Wajar secara hati berpihak kepada yang bontot nih begitu. Wajar secara hati. Ini enggak secara materi loh. Itu saja dia lagi begitu. Akhirnya muncullah. Ini saya belokkan sedikit. Muncullah ya upaya-upaya untuk apa? Menghilangkan orang anak yang memang kasih sayangnya dilebihkan. Maka dalam wasiat pun demikian. Jangan sampai berwasiat kepada salah satu ahli waris. Karena bagaimanapun juga ahli waris itu pasti bakalan mendapatkan jatahnya. Ada gak jatahnya? Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Tuh. Udah pasti ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh seorang tua berwasiat untuk salah satu ahli warisnya anaknya boleh. Tapi dengan catatan harus tadi seizin, seridho dari ahli waris yang lain, zohiron waba batinan. Kalau batin kita nggak bisa melihatnya, tapi kalau zohir harus dengan tanda tangan, pernyataan ahli waris, kami ridho, kami ikhlas bahwasanya kebun yang sebelah sono dikasih kepada ini. Itu harus begitu ya. Ini kalau untuk kepentingan pribadi. Agak sensi memang. Ustadz bagaimana? Sensi, wasiat itu luar biasa. Seksi dan sensi. Ya. Perkara yang paling seksi dan sensi itu ada dua, Pak. Masalah warisan ame masalah wasiat. Karena saya pernah, ini kejadian betul-betul ya, ketika pembagian harta waris, ada datang dari sana dari sini begitu kan. Akhirnya dia katakan, Pak Kiai mau tanya, saya pernah diwasiatkan. Wasiat itu pesan. Katanya kalau almarhumah meninggal dunia, saya mau dikasih duit sekian. Bagaimana? Oke, saya tampung dulu. Ada yang satu lagi, Pak Kiai, saya katanya mau diberikan emas 5 gram. Saya tampung dulu. Terus ada yang mau diumrohkan, ada yang mau dikasih sepeda motor begitu. Saya bilang, loh banyak banget ini. Oke, adakah bukti? Adakah buktinya? Tertulis ataupun saksi? Tertulis ataupun saksi. Nah, ada di antara mereka yang punya bukti, saksi, ada juga yang tidak. Nah, bagi yang tidak, saya nggak gubris enggak. Mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan hukum ini dengan mengatakan iya wajib dikeluarkan, tidak. Karena bagaimanapun juga kalau kita buka pintu wasiat ini selebar-lebarnya satu kelurahan masuk, akhirnya ujung-ujungnya apaan? Ahli waris nggak dapet, Pak. Kan kata mimba diwasiatin yusobiha audain. Kalau misalnya ono diumrohin, yang anto diajihin, yang anto sepeda motor, mending kalau sepeda motor yang merek itu, kalau yang di samping kan repot tuh. Saya bilang yang di samping aja, tadi ngelihat kayaknya sepeda motor yang samping yang mahalan kan begitu, Pak ya. Pas begitu dihitung, lah tinggal sedikit, bahkan kagak ada. Berarti suatu perbuatan zolim terhadap ahli waris begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wasiat diperbolehkan sah hukumnya dari setiap orang yang sudah baligh, yang sudah akil, ya. Tuh, baligh dan akil. Kalau bocah, Kong, ane mau wasiat nih Kong, apa? Nih bolaannya patu futsalannya ntar buat siapa dah begitu. Nah, kalau dia belum berakal, belum balik, maka tidak
nggak sah. Apalagi orang yang tidak berakal, nggak berakal. Banyak pak orang nggak berakal megang handphone. Ini saya wasiat nih, pokoknya kalau saya itu saya wasiat buat itu dah, buat kepentingan zakat di Masjid Riyadul Abidin. Maka sesungguhnya wasiat ini tidak sah. Begitu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, likulli mutamallikin, harus yang punya benda tersebut, harta tersebut. Jangan kita wasiat yang bukan punya kita. Saya wasiat ya, ngapain? No gedong yang di sono tuh, tahu buat apa Anda, terserah, dipergunakan buat nampung anak-anak yatim dan duafa. Yang belah mana? No Bangka 11, belok sedikit kiri sedikit begitu misalnya. Ya saya kenal Bangka 11 tadi lewat situ Pak, masalahnya gitu. Pas begitu punya siapa? Lah punya orang. Punya orang. Nggak boleh berwasiat bukan punya sendiri, kepemilikan sendiri, tidak Pak. Jangankan punya orang, kongsi saja. Misalnya ada ruko dimiliki oleh 3 orang, 3 misalnya. Ini orang udah sakit-sakitan yang atau nih, tuh ruko saya mau wasiatkan buat masjid gitu. Terserah mau dipakai buat pakai terserah begitu. Padahal kepemilikannya punya 3 orang tuh. Maka ini tidak sah. Sah apabila hanya saham dia saja yang dijadikan wasiat. Itu pun lagi-lagi harus maksimal sepertiga ya. Wa fi sabilillahi ta'ala ya, wa fi sabilillah. Dan wasiat itu yang terbaik adalah dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama, yang paling bagus tuh? Tuh Pak. Kata Rasulullah, engkau bersedekah saat engkau lagi sehat, lagi pelit, bakhil, kikir, bulu gasir, pantat kuning, korek, pokoknya lagi pelit-pelitnya tuh. Itu sedekah yang paling bagus Pak. Saat kita lagi senang-senangnya harta, suka-sukanya harta kita. Ini punya tuh kepake nggak nih handphone misalnya? Apaan? Padahal punya 10 handphonenya. Orang bandar Pak, 10 bandar. Gitu, jualan voucher kan 10 gitu. Nggak dikasih. Tuh, nggak dikasih. Sedekahlah engkau saat engkau lagi sehat, terus lagi bakhil. Itu yang paling melawan, yang paling susah itu adalah melawan diri sendiri Pak. Kalau melawan orang mah gampang, ambil pistol tembak selesai Pak. Kalau melawan orang, coba kalau misalnya kita lagi tuh tembak sendiri, mikirin ntar bini siapa yang ngerawat ya, begitu. Anak siapa yang ngerawat? Kalau ngelawan orang lain gampang Pak. Maka mukul orang lain itu lebih mudah daripada mukul diri sendiri. Menghina orang lain itu lebih mudah daripada menghina diri sendiri itu. Sedekah yang paling baik adalah yang lagi saat engkau sehat, engkau bakhil, engkau takut akan miskin karena bersedekah, dan engkau cinta akan kekayaan. Nah, dan jangan pernah menunda-nunda kata Rasulullah, sehingga akan datang ajalmu, idza balagatil hulqum, baru engkau mengatakan fakulta li fulanin kada wa kada wa li fulanin kada wa kada. Nih, bagian sono tuh bagian inti dah. Yang sono bagian kamu, yang sono untuk buat sono begitu. Dia tahu bahwasanya kematian sudah dekat. Nah, bagi orang yang dikasih untuk diberikan wasiat itu mengatakan wa qad kana li fulanin kada. Padahal orang yang dikasih itu belum tentu mau karena dia udah punya juga. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdahakul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tuh, jangan sampai ketika ajal udah berasa, Pak, berasa sedikit, ya kayaknya umur nggak panjang nih, apalagi kalau udah divonis sama dokter. Kata dokter, ya nih mah cuman semingguan lagi, sebulanan lagi misalnya. Karena kenapa? Udah stadium 4 misalnya. Aduh, udah malas ngapa-ngapain dah. Dikasih makan yang enak juga enggak. Disuguhin ini, ayo kita jalan-jalan ke puncak, ogah. Ke sono, ke Bandung, ogah juga. Jauhan dikit Singapura, enggak dah. Kenapa? Pikirannya mati. Itu barulah laula akhartani ila ajalin qarib. Orang nanti kalau misalnya ketika dia meninggal dunia, satu hal yang akan diperlihatkan, ditampakkan oleh dirinya itu bukan pahala sholatnya, tapi adalah pahala sedekahnya. Maka ulama mengatakan, wasiat itu dalam hal kebaikan, sedekah dalam hal kebaikan. Tapi pemberiannya itu apa? Setelah dia meninggal, wafat, begitu loh Pak. Lebih bagus sedekah saat masih hidup. Dia lihat sendiri tuh, ternyata apa yang saya berikan untuk masjid ini memang digunakan tuh. Ini karpet baru kan nih, saya lihat nih karpet baru nih kan, begitu, luar biasa begitu. Boleh juga nanti kalau istana yatim masjidnya udah selesai begitu ya, insya Allah begitu. Jangan pindah ke sono yang baru, begitu. Ini kan merah, yang sono hijau dah, begitu. Baik, nggak bercanda Pak. Jangan bercanda, jangan ditangkap, ya. Hah? Jangan. Malu kita, malu sama Tuhan. Kalau minta ame manusia, malu ame takut Tuhan kesinggung. Enggak? Kata Tuhan apaan? Kata Allah bilang begini Pak, kalau kita minta ame manusia, Riyad, ente udah nggak percaya ame aneh, kata Tuhan begitu. Emang seberapa sih yang dibutuhin? Kan begitu Pak ya. Genteng galak cuma 27 juta aja nggak mampu, begitu. Nah, itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perkara wasiat. Maka oleh karena itu berhati-hatilah kita dalam hal mengucap. Nah, bisa jadi ketika kita sadar, kadang lagi duduk, Ji, kita kalau misalnya aneh kagak ada umur, kira-kira tolong ya tuh utang yang belah sono bayarin ya, warung sono sama warung sono. Namanya teman dekat, iyain aja. Iya, kan begitu. Namanya teman dekat, teman satu kopi, teman satu piring makan, teman satu tongkrongan, iyain aja. Iya, gitu. Kemudian apa? Meninggal dunia, terngiang-ngiang Pak, minta dilunasin utangnya. Pergilah dia ke warung tersebut. Emang si ini bayar punya utang berapa? Dia udah 10 tahun belum bayar-bayar, kata begitu. Ya udah, harus dijalankan wasiat tersebut, begitu Pak. Makanya harus jelas dulu yang nerima buat apaan ini, begitu. Ini saya terus terang nggak tahu kok wasiat yang diberikan materi pada malam hari ini. Habis Isya saya ada orang yang ingin memberikan wasiatnya. Tuh, Ustadz, kayaknya saya udah mau meninggal nih. Kok dia tahu udah mau meninggal ya, saya bilang gitu. Ini betul-betul nggak bohong. Terus tolong buatkan surat wasiat Ustadz antara saya dengan istana yatim. Makanya saya bilang, saya tadi ngerogoh, pikir saya minyak wangi, ternyata lem buat nempelin matre yang 10.000. Itu karena diminta habis taklim di sini disuruh untuk menandatangani wasiat satu buah rumah Pak, dengan isi-isinya, dengan tanahnya maksudnya. Nah itu buat istana yatim. Pokoknya saya takut usia saya tidak panjang.
begitu. Dia syaratkan, saya kalau misalnya meninggal, saya punya anak satu, asalkan anak saya yang satu juga meninggal dunia. Bingung saya, kelamaan kayaknya ada 2 orang, masalah kan begitu. Betul, ini kejadian Pak, betul-betul. Harus saya dan anak saya meninggal. Iya dah. Habis di WA terus, Ustadz udah siap belum? Ustadz udah siap belum? Apa sih, bukan jual aja, kasih mendingan, kan begitu. Ngapain nungguin meninggal, udah gitu nungguin yang satu lagi, kan begitu Pak. La haula wala quwata illa billah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kalau kita bisa beramal soleh tanpa harus berwasiat, itu lebih baik. Ustadz, saya udah sering bersodakoh, tapi memang pengen berwasiat juga, ya enggak apa-apa, boleh. Nah, lagi-lagi wasiat yang mampu untuk dilaksanakan oleh penerimanya itu boleh saja dilakukan. Sebab ada wasiat yang memang penerimanya kagak mampu, kayak tadi itu Pak. Makanya jangan diiyain aja. Ada kan wasiat orang tua, kalau saya meninggal, ini wasiatnya nih, tolong kuburin saya deket Nabi Muhammad sono di Madinah. Wah, ini mah nggak masuk akal. Masuk akal nggak? Kagak. Kalau tolong makamkan saya di kampung, masih bisa. Nah ini nggak usah di samping Nabi. Tolong makamkan saya di Baki misalnya. Ya, nah, susah Pak. Bisanya yang ada dari Swiss ke Bandung, yang ada dari Swiss ke Indonesia, yang ada dari Mesir ke Indonesia, yang ada. Karena kenapa? Kembali kepada negara tujuan. Ini mah boten kalau kata orang bilang, yang ada-ada aja. Wasiatnya yang di luar kemampuan. Maka bagaimana nih Pak Ustadz, kalau wasiat yang memang di luar kemampuan? Nah, kalau wasiat yang di luar kemampuan tidak perlu dilaksanakan. Ataupun yang kedua, wasiatnya dalam bentuk hal yang haram. Contoh, tuh tanah saya yang dekat McDonald itu, saya wasiatkan untuk kafe remang-remang misalnya. Jelasin dulu, kafe remang-remang kayak gimana, lampunya redup-redup Mbak, begitu tanya dulu. Enggak, itu situ dah terserah dah, untuk maksiat misalnya, maka wasiat ini hukumnya haram, tidak perlu dilaksanakan. Saya rasa ini saja, mungkin masih ada waktu sedikit bagi yang ingin bertanya ya. Silakan seputar tentang wasiat ya. Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang masih belum saya terangkan tadi, silakan mengajukan pertanyaan ya. Fadhol ya. Loh, kadang nanya. Ibu ada pertanyaan Bu? Nggak, saya biasa ngajar buka sesi pertanyaan, ini lupa nih Pak, karena baru tumben ngajar lagi di sini gitu kan. Saya pikir ada pertanyaan begitu. Kali kalau misalnya memang ada yang mau bertanya, silakan, enggak apa-apa. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab tolong berikan nomor WA-nya. Ntar saya jawab via WA, seperti begitu. Silakan. Ada mau yang bertanya? Silakan. Enggak ada? Boleh? Ada? Ya. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri dengan mengisi ya Bu ya, sedikit di luar wasiat ya.
Alhamdulillah wa syukurillah, sedikit demi sedikit pembangunan kita Istana Yatim Palaksari ya sudah mencapai ya mungkin sekitar 60-70% ya. Alhamdulillah sudah beberapa bangunan tersedia berdiri. Sisa sekarang yang lagi sedang berjalan adalah kita sedang membangun dapur, tempat makan santri, dan masjid ataupun musola begitu ya. Nggak lebar, lebih besaran ini nih daripada masjid yang kita cuman ukuran 10 kali 10 ya. Nah alhamdulillah di Palaksari ini masih donasinya dari dalam negeri ataupun orang Indonesia saja. Dari Masjid Riyadul Abidin ya, kotak-kotak amal yang dimasukkan itu alhamdulillah itu sangat membantu ya. Dan sekarang kami lagi sedang membuka open donasi ya. Biarin dah, jangan sampai Allah marah begitu. Saya mengajak juga begitu ya. Kita membutuhkan beberapa genteng. Gentengnya nggak mahal, cuman 9.000 perak, lebih mahal daripada lebih mahalan sendal swallow Pak. Swallow itu 10.000, 12.000. Mungkin kalau sekarang karena BBM udah naik jadi 20.000 begitu ya. Itu 9.000 rupiah satu genteng. Nah, yang kita butuhkan kurang lebih sekitar 3.400-an kurang lebih ya. Kalau misalnya memang Ustadz saya mau ikut wakaf, siapa tahu dengan satu genteng itu 9.000 itu bisa ikut serta nanti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ada, kalau enggak doain mudah-mudahan cepat ketutup begitu. Mau dari mana kayak cepat ketutup. Itu saja. Itu baru genteng. Udah genteng doang Ustadz, yang semuanya doang. Kalau kadang orang begitu, makanya saya malu kalau misalnya bilang sama orang Bangka sama Kemang begitu. Ustadz, biasanya kalau orang sini dibilang genteng doang, ntar nanya lagi, yang lain kagak Ustadz, genteng dulu dah begitu. Ya, mudah-mudahan bisa doakan kami bisa untuk segera merampungkan daripada pembangunan masjid daripada santri ini, santri putra. Karena santri putri sudah ada, tinggal santri putra. Dan memang betul-betul di Palaksari ini murni donasinya dari Indonesia ya. Kalau yang putri itu sampai 2 miliar itu mayoritas dari Oman. Insya Allah mudah-mudahan juga Selasa besok, lusa ya, Selasa jam 12 malam akan datang tamu kita dari Oman ya. Insya Allah mudah-mudahan juga tinggal memberikan nanti, mudah-mudahan ada kelas, kemudian kamar lagi yang baru begitu. Sebab kita akan pindahkan santri yang dari Depok untuk menetap di Palaksari. Dan doakan kami juga mudah-mudahan di sela-sela masalah yang kami sedang hadapi ini bisa berjalan dengan lancar. Bayangkan santri SD yang tadinya jumlahnya 30 orang sekarang nyusut tinggal 10 orang begitu. Karena kenapa? Ya karena ya pemberitaan dan permasalahan yang ini. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merencanakan untuk kita menjadi, mudah-mudahan menjadi lembaga pendidikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya satu, Ibu, Bapak keluar dari sini, Ustadz tuh yang begini-begini, bukan. Itu cuman foto saya, video saya yang dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pelakunya bukan saya. Ya, pelakunya bukan saya. Tanya Ustadz Zarkasi, pelakunya bukan saya. Demi Allah boleh sumpah saya begitu. Pelakunya bukan saya. Makanya mobil kita juga kita copot mereknya. Karena kenapa? Karena caci maki yang sangat luar biasa di medsos dan di umum ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah segera menghilangkan semua kasus-kasus yang ada dan memberikan jalan yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya. Fatihah
untuk Bapak Erwin yang telah menyumbang nasi sebanyak 64 box. Alhamdulillah tuh ngaji, kemudian ada nasi, makan malamnya udah tersedia begitu. Berarti kita batalkan ke ke mall nanti ya begitu. Ya, mudah-mudahan menjadi sedekah jariyah dan apa yang dihajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwati مرامي للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة حاضرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدا وطاش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin min ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.